Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rosalia Agatha Bahri dengan NIM 031112100023. Saya dari mahasiswi akuntansi STIS Uta Atmaja semester 6. Di sini saya ingin mempresentasikan hasil dari penyusunan laporan tugas akhir metodologi penelitian dengan judul Stres Kerja dan Work-Life Balance Analisis Bibliometrik. Work-life balance, keseimbangan kehidupan kerja sebagai upaya untuk meminimalisasi konflik dengan mempertahankan keharmonisan dalam kehidupan sebagai individu dan kehidupan dalam pekerjaan. Work-life balance merupakan hal yang penting bagi setiap orang, terutama tenaga kerja. Dengan adanya work-life balance, diharapkan pekerja dapat memiliki kualitas hidup yang seimbang dengan keluarga, sosial, dan keseimbangan dalam pekerjaan. Dalam pengelolaan work-life balance, terdapat aspek-aspek yang perlu diperhatikan. Menurut McDonald and Bradley 2005, dalam Ganapati 2016, aspek-aspek tersebut yaitu keseimbangan waktu, keseimbangan keterlibatan, dan keseimbangan kepuasan. Work-life balance yaitu bagaimana karyawan mencari keseimbangan di tempat kerja dan di luar pekerjaan. Sama dengan penelitian Satria 2018 juga menyebutkan beban kerja bersignifikan positif pada stres. Begitu juga dengan Navi 2020, dalam penelitiannya juga menyebutkan ada pengaruh positif beban kerja terhadap stres. Siti Nurwahyuni 2019 menyebutkan beban kerja berdampak negatif pada work-life balance. Namun dalam penelitian Umar Tiwi 2017, beban kerja mempunyai pengaruh positif signifikan terhadap work-life balance. Hana S. 2018 dalam penelitiannya menyebutkan bahwa ada pengaruh negatif work-life balance pada stres kerja. Satriansyah 2019 dalam penelitiannya menyebutkan work-life balance berdampak negatif signifikan pada stres kerja. Afrianti 2018 juga menyebutkan bahwa work-life balance memediasi beban kerja terhadap stres kerja. Selanjutnya yaitu stres kerja. Stres kerja adalah suatu kondisi yang berpengaruh terhadap pola pikir dan menciptakan adanya ketegangan emosional seseorang, sehingga muncul stres berlebihan dan berakibat pada terhambatnya selesainya suatu pekerjaan. Menurut Siagian 2008 dalam Tarmizi dan Supradewi 2017 mendefinisikan stres kerja sebagai suatu kondisi ketegangan yang akan berpengaruh terhadap pola pikir, emosional, kondisi, dan fisik seseorang. Berdasarkan beberapa definisi dari stres kerja, bahwa stres kerja adalah kondisi di mana seseorang merasa terancam, tidak nyaman, tidak bisa dijangkau oleh kemampuan, terbebani, serta merasa adanya ketegangan emosi dan mental dan akan berakibat pada terhambatnya kinerja individu. Selanjutnya, karena saya menggunakan analisis bibliometrik, jadi akan ada pemaparan sedikit mengenai analisis bibliometrik. Bibliometrik merupakan suatu metode statistik dalam menganalisis publikasi. Singkatnya, analisis bibliometrik telah digunakan oleh peneliti dengan ruang lingkup kajian yang beragam. Bibliometrik merupakan suatu metode statistik dalam menganalisis publikasi, menurut Effendi 2021. Bibliometrik, suatu metode penelitian yang mempunyai informasi yang sangat lengkap dengan menggabungkan sains, matematika, dan statistik dalam menganalisis pengetahuan secara kuantitatif. Begitu menurut penyampaian HO 2020. Metode statistik yang berisikan informasi terkait publikasi yang digunakan untuk menganalisis publikasi pada bidang tertentu dalam bibliometrik. Dalam beberapa penelitian, bibliometrik digunakan untuk menganalisis data yang terkait dengan work-life balance seperti analisis co-authorship, co-occurrence, dan citation. Hasil penelitian ini dapat membantu dalam memahami bagaimana penelitian terkait work-life balance berkembang seiring waktu dan bagaimana para penelitian berkolaborasi dalam mengembangkan konsep ini. Pemilihan sumber data, yaitu dari Fosviewer dan Publish or Perish. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan alat analisis bibliometrik Fosviewer dengan sumber studi literatur dari database-nya Scopus dan Web of Science. Kemudian selanjutnya penulis menganalisis dengan software Fosviewer dalam
analisis fast viewer, di dalamnya ada indikator-indikator yang diterapkan untuk evaluasi bibliografi dari data yang sudah didapat. Juga termasuk di dalamnya tentang jumlah penulis, artikel, kutipan, institusi, dan negara. Dokumen yang digunakan untuk menganalisis diperoleh dari database jurnal internasional bereputasi dan juga besar di dunia, yaitu Scopus. Perangkat lunak fast viewer berperan penting dalam pengolahan data terkait pengumpulan data, pembentukan pengolahan, analisis, simulasi, dan lain-lain. Fast viewer dapat menghasilkan citra pemetaan dalam 3 jenis, meliputi visualisasi jaringan, visualisasi densitas, dan visualisasi overlay, menurut Al-Husaini 2023. Fast viewer juga mampu memetakan beberapa jenis analisis bibliometrik yang menghasilkan database, bibliografi utama, dan visualisasi tingkat lanjut dengan pelabelan visual. Aplikasi fast viewer ini, peneliti dapat menemukan variabel penelitian yang masih sedikit diteliti hingga variabel yang telah diteliti. Berdasarkan kata kunci yang digunakan, hasil analisis menggunakan fast viewer pada ruang lingkup kajian yang penggunaannya masih sedikit dapat digunakan sebagai referensi. Menurut Husaini 2023, aplikasi yang digunakan sebagai alat pemetaan adalah fast viewer. Alat pemetaan berfungsi dalam mendapatkan berbagai informasi terkait perkembangan ilmu yang telah dilakukan. Yang kedua adalah publish or perish. Untuk mengidentifikasi paper yang relevan dengan topik penelitian, dilakukan pula pencarian menggunakan basis data akademik seperti Google Scholar dan aplikasi Publish or Perish. Publish or Perish merupakan aplikasi gratis yang dapat digunakan untuk memanen metadata bibliografi karya ilmiah semua bidang ilmu. Aplikasi ini dirancang untuk membantu individu dalam mencari dan menganalisis sumber informasi yang dibutuhkan. Pencarian dilakukan dengan menggunakan kata kunci, seperti jika dalam laporan ini adalah work-life balance, stres kerja, Indonesia dan Malaysia, karena penelitiannya yaitu membandingkan antara Indonesia dan Malaysia. Pencarian ini dilakukan untuk mencari topik relevan dengan judul dan pembahasan yang membandingkan tren penelitian antara kedua negara. Pemilihan sumber data yang tepat dalam analisis bibliometrik Indonesia dan Malaysia memerlukan beberapa kriteria yang harus dipertimbangkan. Pertama, ketersediaan data harus dipertimbangkan. Sumber data yang memuat artikel ilmiah yang relevan dengan studi dan memiliki ketersediaan data yang luas dan akurat lebih disarankan. Kedua, kualitas data harus dipertimbangkan. Sumber data yang memiliki tingkat akurasi dan reliabilitas yang tinggi, seperti Scopus dan Web of Science, lebih akurat disarankan daripada sumber data yang kurang akurat. Ketiga, keterwakilan data harus dipertimbangkan. Sumber data yang memuat artikel ilmiah dari berbagai bidang studi dan negara seperti Google Scholar lebih disarankan daripada sumber data yang hanya memuat artikel ilmiah dari bidang studi atau negara. Keempat, biaya harus dipertimbangkan. Sumber data yang tidak memerlukan biaya seperti Google Scholar lebih disarankan daripada sumber data yang memerlukan biaya seperti Scopus dan Web of Science. Terakhir, akses harus dipertimbangkan. Sumber data yang dapat diakses secara online dan memiliki sistem pencarian yang efektif seperti Google Scholar lebih disarankan daripada sumber data yang hanya dapat diakses secara offline atau memiliki sistem pencarian yang kurang efektif. Itulah hasil pemaparan dari laporan yang telah saya buat mengenai stres kerja dan work-life balance, analisis bibliometrik. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.